Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa syukurillah. And good afternoon. I'm Akbar Mapia. I am the owner of Flip English School and director of Flip English School. Okay. Based on weekly activity, we will do live ticket. Jadi seperti aktivitas kita tiap pekan, kita akan ada live ticket bareng teman-teman awardee, teman-teman yang bekerja di luar negeri, atau mungkin para pejuang, para IELTS warriors, para TOEFL fighters. Baik. Sebenarnya jadwal yang kita tentukan itu di jam 4 waktu Indonesia Barat, ya, 4 PM. Tapi karena Mr. Fadli, Dr. Rahmat Fadli, sekaligus juga teman saya, ya, lagi ada kegiatan yang tidak kalah pentingnya, makanya di sore ini saya tetap live jam 4 dan nanti jam 4.30 beliau akan bergabung dengan kita. Baik, we will make conversation, not angka yang conversation. Tapi kita akan bincang-bincang ringan mengenai mengenai IELTS ataupun TOEFL atau mungkin mengenai scholarship. Adapun teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa ketik aja langsung di kolom komentar. Nanti insya Allah saya akan jawab sebisa saya, ya. Sebelumnya, before I continue to talk about IELTS or TOEFL, mungkin saya perkenalkan bahwa FLIP itu akronim, ya. Jadi FLIP itu sebuah akronim, namanya Flexible Learning on Intensive Program. Jadi dari kata flip itu memang dari bahasa Inggris artinya adalah berbalik, bolak-balik, ya, membalikkan. Flip coin. Jadi biasa kalau ada pertandingan bola kan biasa ada wasit, referee, flip the coin, ya itu artinya flip. Adapun untuk di flip sendiri itu sebuah akronim yang akronim dari Flexible Learning on Intensive Program. Jadi kita memang pada dasarnya Flip dibangun itu untuk program intensif, ya. Sama dengan kebanyakan tutor Flip juga, selain karena dia beasiswa juga kebanyakan mereka dari siswa juga. Kami belajar. Saya awalnya juga bukan sebagai bukan langsung muluk-muluk langsung ujuk-ujuk langsung bangun Flip, enggak. Saya juga dari nol, dari siswa juga. Siswa awalnya saya sampaikan bahwa jujur bahasa Inggris itu sebuah, ya, ketakutan, ya, ketakutan besar bagi saya. Saya sampaikan bahwa S1 saya itu pendidikan matematika di salah satu kota, dan S2 saya itu mathematics education juga, matematika. Saya dulu masuk ke matematika itu bukan karena salah satunya alasannya adalah karena saya tidak ingin mempelajari bahasa Inggris. Oke. Jadi apa tadi? Saya masuk matematika karena menghindari bahasa Inggris. Dan ternyata setelah S1, ketika if you want to get scholarship, you should have English certificate. Jadi kamu harus punya sertifikat bahasa Inggris ketika kita, baik itu S2 di dalam negeri, ya. Opsi pertama saya itu ingin ke UPI Bandung. Namun ketika
berdiskusi dengan teman-teman sahabat saya, dan mereka menguatkan saya untuk melanjutkan S2 di luar negeri, nanggung. Jadi bahasa Inggris itu sebenarnya awalnya lah sesuatu yang saya takuti. Makanya karena hal yang berat bagi saya, makanya saya resign dari kerjaan. Saya dulu ngajar di salah satu SMP SMA swasta. Resign dan pergi ke kampung Inggris. Kurang lebih saya belajar itu ya belajar secara formal ya, secara kelas yang dari pagi hingga malam. Dulu saya sampai dari pagi hingga malam. Dari jam 6 pagi hingga jam 9 malam pun kami belajar sampai 9 malam. Itu kurang lebih saya lewati 4 bulan, lumayan 4 bulan. Jadi udah terbentuk dari jam pagi sampai jam 9 itu lumayan udah terbentuk kebiasaan. Itulah. Dari situlah belajar jadi tutor, jadi manajemen sebuah kursusan. Sebelum saya berangkat, karena setelah saya dapat beasiswa ada waktu antara memperoleh beasiswa, antara memperoleh dan pemberangkatan. Itu lumayan lama. Disitulah saya mulai membangun Flip ini. Itu mungkin dulu kami hanya hanya coba-coba aja. Jujur hanya coba-coba. Siswanya pun hanya kurang lebih 6, 7, ya bahkan yang paling banyak itu 12 orang. Gitu ya. Karena memang juga pengajarannya saya. Ya, dan fokus saya juga bukan untuk mengembangkan Flip lebih profesional. Saya hanya targetnya lah bagaimana mengisi waktu ini bisa berbagi, dan sebelum saya berangkat ke Bristol, United Kingdom. Itulah jalur ceritanya. Sampai balik dari Bristol baru saya mengerjakan secara profesional. Jujur, target awal saya membangun Flip itu ialah bagaimana biaya kursusan itu untuk IELTS dulu itu kan nggak bisa dipungkirin bahwa kursus IELTS itu merupakan kursus yang eksklusif, yang bisa mencapai biayanya itu jutaan ya. Saya pun masuk di sebuah kursusan yang orang bilang masih standar biayanya. Kalau di Pare ya lumayan ya. Kalau di Pare saya biayanya kurang lebih 6 juta 3 bulan untuk kursusan aja ya. 6 juta 3 bulan berarti sebulannya lah 2 juta. Belum lagi uang makan dan akomodasi yang lain, bla bla bla. Ya itulah. Target awal saya membangun Flip adalah bagaimana supaya biaya IELTS tersebut, kursus IELTS tersebut itu nggak lagi eksklusif, nggak lagi mahal kayak gitu. Jadi saya buat ini dengan biaya kurang lebih awal itu tanpa camp kami hanya di bawah 1.950.000 per bulan, mentok di situ, nggak boleh. Baru yang paling tinggi sekarang ini dengan camp ya, the camp itu paling mentok 1,5, paling mentok karena memang yang 1,5 ini kan kita gunakan semi private ya. Yang siswanya hanya 6 sampai 8 orang per kelas. Dulu kan waktu kelas saya itu bisa mencapai 15 orang sampai 20 orang untuk IELTS ya. 15 lah. Tapi kita memang desain kelas yang memang semi private. Jadi only 8 student. Itu paling mentok, makan banyak program-program. Saya bilang banyak program-program kegiatan kita yang reward program, yang itu yang biaya IELTS-nya itu paling mentok ya 1,2 sama camp ya, sama camp. Dulu ke saya itu 2 juta loh, 2 juta tanpa camp. Ya jadi kalau bisa dibilang, jujur saya habis uang selama 3 bulan belajar di kampung Inggris itu. Kampung Inggris kurang lebih 12 sampai 13 juta. Ya 12 jutaan lah. Sama tesnya juga lumayan 3 juta. Dari situlah kita bangun Flip dengan biaya yang terjangkau, dan insya Allah pengajarnya pun juga profesional, kompeten. Kami selalu tekankan kepada tutor bahwa nggak usah kita buru materi, bagaimana meskipun materinya ya hanya tersampaikan sampai 80 atau 90% atau 80% lah ya, tapi semua siswa mengerti, alhamdulillah. Karena memang target Allah bagaimana siswa tersebut mengerti, bukan seberapa banyak
materi yang tersampaikan. Itu target kedua. Yang target pertama lah bagaimana tersampaikan. Makanya kita menggunakan teknik persuasif. Bagaimana kita menggunakan feedback one by one. Oke, selanjutnya. Mungkin ada yang pertanyaan. Yang pertanyaan yang sering, ya ketika dulu sewaktu saya masih pegang admin ya, official. Pertanyaan sering gini ditanyakan. Berapa lama untuk mencapai target IELTS ya? Atau TOEFL atau IELTS. Oke lah, anggap targetnya 6,5. TOEFL itu 550. Berapa lama? Saya bilang sama kalian, adapun lamanya itu depends on your progress. Depends on your starting point. Berdasarkan pengalaman ya. Ada yang paling cepat hanya 2 pekan dapat nilai skor 6,5. Tapi ada juga yang dalam waktu 6 bulan baru mencapai skor 6,5. Jadi kenapa berbeda? Saya bilang, adapun berapa lama itu nggak bisa dia nggak absolut, nggak permanen bahwa kita butuh waktu 2 bulan, kita butuh waktu 2 minggu, kita butuh 4 bulan. Kalau bilang rata-rata siswa butuhnya 3 bulan, 3 sampai 4 bulan. Ketika dia betul-betul dia belajar IELTS, memang ya belajar IELTS dari nol, tapi punya dasar basic lumayan lah. Nggak bilang bagus-bagus banget, lumayan lah. Jadi untuk menentukan berapa lama ya you will ask you, bagaimana kemampuan awal kalian. Kemampuan awal kalian. Karena yang 2 pekan, ada yang dalam waktu 2 pekan. 2 pekan bisa dapat nilainya karena memang pada dasarnya dari kecil, dari SD hingga kuliah, itu dia belajar bahasa Inggris. Dia passionnya memang di bahasa Inggris. Makanya dalam waktu 2 pekan, alhamdulillah, dia bisa mencapai skornya. Ada bahkan juga ya, anak SMA nih, 2 pekan SMA. Saya tanya, 2 pekan ya, meskipun skornya ada yang di writing ya 5,5, di writing ya 5,5. Itu agak berat memang dalam waktu 2 pekan untuk mencapai 6 ke atas, itu berat. Tapi ratingnya dia 5,5, alhamdulillah overall 6,5 karena listeningnya 8. D-nya 8. Ya kalau bukan 8, 8,5. Intinya yang bermasalah, kalau speakingnya 6, yang bermasalah di writing. Tapi overall 6,5. Dalam waktu 2 pekan 6,5. Ini tamat SMA loh. Tamat SMA. Kenapa bisa dia peroleh dalam waktu 2 bulan, 2 pekan, 6,5? Karena memang dari SD dia udah belajar bahasa Inggris. SMP ikut debat English, SMA. Jadi ketika belajar IELTS itu agak mudah. Karena kenapa? Basic English-nya atau English skill-nya udah cukup bagus. Jadi mungkin saya ceritanya gini. Ketika kita masuk program IELTS ya, IELTS preparation, sebenarnya ada 2 skill yang kita improve di situ. Ada English skill, ada IELTS skill, ya. Adapun English skill tersebut, yaitu seperti grammar, pronunciation, ya, vocabulary, ya. Adapun untuk IELTS skill, ya ini tadi English skill, ini IELTS skill, yaitu how to answer the question, bagaimana cara menjawab soal reading yang matching heading, soal reading tentang multiple idea, multiple option, soal reading tentang fill in the blank, fill in the sentence, fill in the table. Itu. Jadi ketika kita bicara tentang IELTS skill, berarti gimana sih cara jawab soal-soal IELTS? Bagaimana sih pattern dari writing task 1? Bagaimana sih pattern dari writing task 2? Jadi ketika dia memiliki basic, ya, ketika mereka memiliki basic English yang bagus, ya, basic English yang bagus,
Dan ya anggaplah ya mereka kalau di General English Intermediate ketika langsung masuk ke IELTS itu akan mudah karena kenapa? Mereka enggak ya they don't need to they don't need to think about grammar. Don't think about vocabulary karena kenapa? Udah bagus ya. Nah, tapi ada pun yang bisa mencapai 4 bulan karena kenapa? Karena ketika masuk kelas IELTS bukan hanya IELTS skillnya yang ditingkatkan tapi English skillnya. Oke. Kayaknya Dr. Rahmat Fadli udah bisa join, gimana? Kalau bisa saya akan ajukan permintaan. Oke. Nanti kita lanjutkan, saya ajukan permintaan pertemanan. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah. Why? Kaifa haluk? Alhamdulillah. Ya, baik, ingat ya. Ini rumah, kalau ingat rumah tempat kos kita yang ruang tamu. Ya waktu kita belajar IELTS. Ya. Oke. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Ya, kedengaran. Alhamdulillah. Oke. Jadi baik, saya perkenalkan Dr. Rahmat Fadli. Alhamdulillah ya. Rabu kemarin udah promosi. Ya. Alhamdulillah. Jadi tapi kalau udah promosi itu udah bisa ya dipanggil dokter ya? Ya, official bisa kan? Dr. Rahmat Fadli. Ingat banget dokter bagaimana perjuangan kita dulu waktu belajar IELTS ya. Yang suka ya, yang paling kita ingat adalah ini kita laki-laki loh. Apa yang kita mulai harus kita akhiri. Betul, meskipun kita ya jatuh berapa kali ya, meskipun kita namanya juga mimpi besar, saya ingat sekali mimpi besar, karena mimpi besar pasti perjuangannya harus ya, perjuangan besar perlu yang kita korbankan. Sini, jadi kalau live chat jadi seperti biasa, live chat itu nyantai aja sebenarnya. Andai mungkin kalau kita di warung kopi ya kita kayak ngopi di warung kopi. Ya. Gimana sekarang? Di mana sekarang? Ya, Mas di Bro. Bandung. Di Bandung ya. Mas. Ya. Mas. Jadi Rahmat Fadli orang Sulawesi ya, tapi sekarang steady di Bandung. Beliau menikah dengan salah satu putri Sunda. Ya, salah satu putri Sunda ya di Bandung. Oke, baik. Kalau dilihat ya, ini lumayan berbeda ya beasiswa ya. Tapi waktu S1 sempat dapat beasiswa juga ya? Ahmad Fadli ya? Jadi waktu S1 saya dapat 2 beasiswa Pak. 3 Pak, 3. Tiga. Luar biasa. Jadi waktu S1 saya dapat 3 beasiswa. Beasiswa pertama adalah beasiswa PPA. Berprestasi. Ya, kemudian berjalan waktu saya dapat juga beasiswa bantuan dari kerjasama Universitas Negeri Makassar dengan pemerintah dengan salah satu pihak swasta di Jepang. Jadi saya dapat bantuan beasiswa dari Jepang itu kalau nggak salah 3 sampai satu semester lah. Iya, lumayan lah. Semester. Ya. Jadi setelah itu alhamdulillah selesai. Lanjut sedikit dulu ya bocoran di waktu saya masih S1. Beasiswa dari Jepang ini bantuannya sebenarnya untuk pihak organisatoris gitu. Ya, betul. Ya, jadi pihak swasta hanya meminta 3 perwakilan dari kampus untuk beasiswa. Kebetulan
dari 3 perwakilan di S1 itu, saya salah satunya. Salah satunya. Jadi perwakilan dari kampus. Pertama dari ketua BEM universitas, kemudian saya sebagai salah satu aktivis kampus, dan salah satunya lagi mahasiswa berprestasi. Jadi ada 3 orang yang menerima. Nah itu. Jadi ternyata kita dapat menempuh beasiswa, mendapatkan jalur beasiswa itu tidak melulu dari jalur akademik, bisa juga melalui jalur organisasi. Berarti garis bawah. Bukan hanya dari jalur akademik, dan tapi juga jalur organisasi. Betul. Oke. Tadi S1, 3 luar Sekarang biasa. S2. Jadi S2 saya mendapatkan beasiswa dari Kementerian Keuangan LPDP, sama dengan Bapak Akbar Mapiare juga yang mendapatkan beasiswa ya? Ya. Saya memilih di Amerika, Bapak Akbar memilih kenapa di itu? UK. Kenapa pilih Boston itu? Ya, sebenarnya saya lulus di 4 universitas berbeda. Itu sempat ya. Jadi saya coba saya ingat ya, yang pertama itu ada di Adelaide University, Adelaide, Australia. Ya, kemudian yang kedua adalah Twente University, Belanda. Twente, Belanda. Wih, beda. Ya. Beda benua ya. Luar biasa ini. Twente, Belanda. Saya lulus juga di UK, tapi tidak sebagai si Bung Akbar. Saya lulusnya di Queen Belfast University di Irlandia. Belfast juga bagus, Belfast. Ya, Belfast ya. Terakhir saya lolos di Boston University di Amerika. Nah, jadi ada 4 posisi. Ya, ada 4 ini kan. Ada 4 kampus yang saya get accepted. Terus saya mencoba memetakan kira-kira dari 4 universitas ini yang lebih condong interest saya kemana gitu. Ternyata dari 4 ini kan sebenarnya berbeda-beda jurusannya, tetapi memiliki satu reason yang sama, yaitu di educational management, atau educational management atau educational policy. Jadi kebijakan. Terus saya melihat interest saya kayaknya lebih ke bidang pendidikan, tapi khususnya di kebijakan. Jadi dengan kata lain saya memilih Boston University karena fokusnya itu ke educational leadership and policy study. Jadi kepemimpinan dalam bidang pendidikan, kemudian ada juga kebijakan pendidikan. Jadi saya mengambil 2 konsentrasi di Boston University. Itu alasannya Pak yang pertama. Ya, alasan yang kedua kenapa saya memilih Amerika sebagai fokus tempat studi saya, karena saya melihat Amerika adalah salah satu negara yang menurut hemat saya negara yang sangat berkembang gitu. Jadi kiblatnya dunia, dunia itu kan ya tidak dapat dipungkiri pasti di Amerika kan. Jadi saya menganggap kalau mengambil bidang kebijakan pendidikan di Amerika, setidaknya saya dapat mengabsorb, dapat menyerap kira-kira apa sih yang menarik dari Amerika ini, mengapa sih pendidikan di Amerika ini berkembang, sehingga ini yang bisa diadopsi masuk, kemudian kita intervensi melalui kebijakan di Indonesia. Betul. Jadi itulah, jadi perspektif yang diinginkan dari ketika kita berkunjung atau kita diberi kesempatan untuk studi. Ini juga buat teman-teman yang scholarship hunter, jangan melihat kampus tujuan itu berdasarkan negara. Nah, ini yang harus di underline dulu, bahwa kalau misalnya interestnya teman-teman ini lebih ke misalnya ke manajemen khusus konsentrasi apa gitu, itu lebih melihat kepada majornya, melihat kepada jurusannya, bukan kepada di mana negara itu. Jadi kalau modal ini kita tanamkan dari awal, maka ini akan menjadi motivasi buat kita untuk lebih sukses dalam pendidikan. Kenapa? Tidak dapat dipungkiri, banyak juga teman-teman, karena kan saya mengatakan di awal-awal LPDP kemarin, itu kan banyak yang latah. Betul. Banyak lagi tren dulu tuh, banyak daftar. Banyak yang latah mengambil Eropa, Belanda, Inggris, Jerman, dan sebagainya. Karena mungkin dia melihat negaranya, bukan kepada interestnya. Betul. Interest di bidang yang diinginkan.
along the way dalam perjalanan ternyata tidak sesuai dengan hatinya gitu. Akhirnya apa? Ya, Masuk di tengah jalan, studinya bermasalah karena memang orientasinya sudah berbeda dari awal. saya potong. Di sana ada nggak yang DO? Kalau saya waktu di kampus saya ada yang DO, Hmm. award LPDP. Oh, ada. Wah, kurang Oh, tahu. Tapi setahu saya di Amerika itu hour di LPDP sangat minim, Pak. Sangat oh minim. iya, Di itulah. Massachusetts University, di daerah Massachusetts kan ada 4 kampus terbesar. Mm-mm. Pertama adalah Harvard University, kemudian ada MIT University, kemudian ada juga Boston University, Mm-mm. Satu kemudian kota yang ya? terakhir, ya, Iya, satu kota eh, semua ya. satu kota lagi Northeastern University. Jadi ada 4. Northeastern University ini kan anaknya Bapak Sandiaga Uno di sini. Ya, betul. Tetapi dari empat kampus ini sebenarnya tidak banyak mahasiswa, tidak banyak alumni LP, tidak banyak mahasiswa dari LPDP, hanya 1-2 orang gitu. Lebih Masya didominasi Allah. oleh perwakilan pihak kementerian, delegasi dari pihak Kementerian, oh, misalnya betul. perbankan, BNI, BRI dan sebagainya. Jadi ini yang memotivasi saya kenapa memilih Amerika kemarin karena memang ternyata di Amerika orang kurang kurang ini kali, kurang kurang tertarik kali di Amerika. Saya kurang tahu. Sulit, Atau bukan Pak, kurang tertarik, sulit Pak, sulit. ataukah ini yang ingin saya katakan, ataukah jangan-jangan masalahnya adalah untuk masuk ke kampus Amerika sangat sulit, Rekrutmennya Pak. sulit Pak. Ya, itu. Ini baru saya mau katakan, jangan-jangan penyebab utama sulit untuk masuk ke kampus Amerika karena Betul, requirement-nya yang berat, Pak. Nah, betul. jadi tergantung, tetapi to be honest di apa major saya itu tidak terlalu sesulit yang dipikirkan karena tidak Dibayangkan. mengharuskan tidak mengharuskan ada GRE dan GMAT, nggak ada. Betul itu. Banyak yang berat katanya juga teman-teman award itu kenapa nggak pilih Amerika? Bukan nggak pilih, jadi opsi terakhir lah kalau memang harus ke sana karena Iya. mulai dari berkas ya. Berkas itu kan harus hard copy kan dikirim kan? Ya, tapi untuk di saya Pak enggak. Dia cukup soft copy aja. Oh, soft Jadi copy. jadi buat teman-teman Heeh. yang gabung di grup ini, grup Cicet Heeh. ini, saya menyarankan kalau pengen daftar, ada yang memiliki interest di education, eh, Heeh. Faculty of Education, saya sarankan daftar di Boston University atau pengen Boston, betul. mengambil pengalaman living experience di Amerika, coba daftar di Boston University. Itu Boston ya. kayaknya agak lebih mudah persyaratannya dibandingkan universitas lain. Tetapi yang paling terpenting adalah apa? Yaitu English proficiency ya, Iya, Pak. tapi nggak terlalu Ya, itu ya, maksudnya nggak terlalu berat juga ya di sana ya. iya. Beda. Setahu saya, ini pengalaman saya kemarin, yang dipersyaratkan itu pertama itu IELTS pasti itu ya. Ya. IELTS Hmm. at least 6.5 itu Ah, udah ah. harga mati 6.5. Kemudian syarat lainnya itu kalau khusus di prodi saya ini ya, di major saya Iya. hanya diminta untuk menulis apa ya? Isi. Essay ada 2. Pertama tentang diversity, Perbedaan ya kemudian betul. Ah. kemudian ya kurang lebih diversity, equality dan Oh inequality, ya, intinya gitu ya. saya ingat, karena saya sempat daftar, saya sempat Ya, nulis, hanya apa ya kemarin? Hanya permintaan untuk perpindahan berat, karena itu ya, pertama biaya agak mahal di sana. ya. Kalau dibandingkan di UK, dibanding Boston Ya, itu memang biasa. di Amerika agak mahal ininya, SPP-nya Pak agak mahal. Jadi Bisa itu 1 M, 1 M ya, 1 tahun ya, semua biaya. ya kurang lebih 1 M lah, more or less 1 M. Kalau nggak salah ya, sekitar SPP per semester itu di Boston itu $28.000. Coba dikali berapa 28.000, sekarang? 28.000 Currency-nya. lumayan. Iya, Ya, ya kurang 400 lebih juta kali 2, 400 400 juta juta per kali semester. 2. Ya. Ya. Iya, Kalau di 900 kalau belum lagi living allowance ya. Ya, belum kalau kita breakdown, misalnya 400 juta itu kita breakdown menjadi kalau di Boston itu ada cuman 14 kali pertemuan, Pak. Oh ya, 14 kali pertemuan. Jadi kalau 400 juta dibagi 14 pertemuan itu berapa ya? Coba.
Enggak Kita sampai 41 kali pertemuan, ya, 400 ya. 400 juta dibagi Ya, 14. 14 pertemuan. Ya. Jadi per pertemuan itu kita membayar 28 juta kurang lebih. Ya. Ya. Jadi sangat gede, Pak. Jadi sayang kalau misalnya kita skip kelas di sana. Kenapa? Heeh. Karena negara sudah begitu besar membiayai kita, kemudian kita tidak bertanggung jawab. Nah, ini juga yang Iya, betul. catatan juga buat teman-teman yang punya Betul. Jangan rencana sekali-sekali. Iya. pengen Kasihan. kuliah di luar negeri, jangan coba-coba sekali-kali mencoba mengkhianati negara. Kenapa? Karena ini nanti akan dituntut ini. Ini kan duit rakyat ini. Betul. Uang dari Ya, rakyat yang ya. di bukan diputar sih, Ya, ditaruh di diamanahkan ke dia, dia ya menaikkan sama kita. teman-teman awaldi Betul. gitu. Hmm. Betul. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan? Oke. S2 kan tadi. Hanya setahun ya? Kenapa Pak? Hanya setahun. Hanya setahun ya? Ya, jadi saya lulus di Boston University, New University tahun 2018 awal 2 Januari, ya Januari akhir, sorry. Ya. Januari akhir saya lulus di Boston University. Setelah itu di tahun yang sama 2018 saya juga mencoba kans yang lain, daftar di sebenarnya ada niat untuk ngambil di luar tapi kayaknya belum untuk saat itu kan. Jadi saya coba daftar di dalam negeri gitu karena ini ada alasan yang paling signifikan nih yang perlu teman-teman tahu. Saya ini kita flashback dulu. Background saya itu antara S1 dan S2 itu nggak sinkron, jadi nggak linear. 1 sama S2 ya? Fisika. Ya, S1 saya kan Dengan betul. pendidikan fisika. Kemudian Mm-mm. S2 saya Educational Leadership and Policy tentang kebijakan pendidikan. Ini antara dua kajian ilmu ini kan sangat berbeda. Iya, betul. Ibaratnya 180 Dihitung derajat. sebagai tidak linear ya? Beda Ya, ya? ini nggak linear. Hanya saya mampu meyakinkan interviewer uh, waktu LPDP kemarin. Jadi saya Iya, dapat betul. gitu itu kan. Oke. Karena ini major saya nggak linear, saya merasa ada apa ya? Ada gap di dalam diri saya karena saya belum menemukan dari mana saya berangkat ini ilmu ini dari mana saya berangkat karena tiba-tiba saya berbicara tentang mempelajari tentang kebijakan pendidikan ya Dari mana tentang, saya betul ya paham. tiba-tiba berbicara tentang kebijakan pendidikan di negara adidaya ya. Sementara di awal-awal saya belum mempelajari tentang ya apa sih konsep-konsep dasar dari kebijakan itu, administrasi misalnya kebijakan publik itu seperti apa sih, apa yang melatar belakangi, kemudian teori-teori apa saja yang mendukung. Ini kan waktu S1 saya nggak mendapatkan teori ini. Jadi ketika saya di S2 kemarin saya terus terang agak sedikit berat untuk melakukan adaptasi karena saya belum mendapatkan dari mana pijakan saya berangkat ke ini kan ke luar. Di luar nanti saya baru menemukan seperti ini. Jadi saya ibaratnya saya menyusun mozaik yang terpecah ini. Menyusun puzzle yang menyusun puzzle ya betul. Puzzle ini yang mungkin yang tercerai-berai saya susun satu-satu. Nah, saya menyadari saya memang belum terlalu kuat di fondasi awalnya tentang kebijakan pendidikan atau administrasi pendidikan di Indonesia. Saya harus to be honest saja, Saya menyadari ini. Jadi ketika saya balik ke Indonesia selesai selesai S2 saya balik, kemudian saya berpikir coba aja dulu untuk belajar lebih awal tentang konsep dasar pendidikan di Indonesia, dari mana sih berangkatnya, teorinya dari mana sih, sehingga ini bisa menjadi menguatkan ilmu yang telah saya dapatkan di luar gitu. Jadi istilahnya kurang lebih menjadi studi komparasi ya kan, membandingkan antara betul ya bagaimana di luar dari dalam, paling tidak dapat ilmunya dulu yang di dalam, betul. I have learned study about the policy in United States and compared to Indonesian policy. What is the difference? Itu kan saya ingin melihat. Ternyata ini. Setelah itu saya mencoba inisiatif aja untuk mendaftar di Universitas Pendidikan Indonesia. Alhamdulillah. Di tahun yang sama 2018 saya keterima
Tetapi saat itu saya belum mendapatkan beasiswa unggulan, belum. Nanti saya tahun semester berikutnya, semester berjalan, saya baru mendaftar melalui beasiswa ongoing Hmm. dan alhamdulillah keterima. Tapi lumayan loh ya, jedanya ya. Setelah balik dari Boston ke apa? Boston dan daftar S3, lumayan cepat loh. Iya, Itu kan jadi kalau S3 saya itu saya kan daftar di, coba kita hitung ya. Saya daftar di tahun 2018. ya betul. 2018 kuliah perdana September. September, balik itu bulan Ya. 2 ya? Agustus. Oke, let's say Agustus. Let's say Ya. Agustus. Saya kuliah perdana let's say Agustus. Agustus 2018. Dan alhamdulillah saya selesai S3 saya 2020 gitu di bulan Desember. Jadi more or less kurang lebih 2 tahun 3 bulan ya, atau Iya. something like that. Iya, lumayan. Iya, cepet ya. Cepat, 2 tahun 3 bulan. Ya, ini Itu juga kan harus sempat ada saya nggak, kenapa saya nggak belum lanjut S3 ya? Pertama karena itu ya, lumayan lah ya. 1 tahun saya bilang, belajar di Bristol itu ibaratnya meskipun 1 tahun, ibarat belajar besar. Jangan Pak. Ya, teman-teman ini yang ingin kuliah di luar negeri, pertama juga harus benar-benar siapin bahasa yang bagus. Kenapa? Ya. Karena kita belajar bahasa Inggrisnya juga. Saya mengatakan bahasa Inggris karbitan ya. Ya. Yang mungkin belajarnya setahun sebelum berangkat gitu ya. Betul, betul. Ya, ini pasti kita akan susah adaptasi di luar. Kenapa? Karena banyak sekali slang-slang atau bahasa-bahasa yang mungkin belum pernah kita dengar gitu kan. Atau Masalahnya gini, Padle. Biasanya ada loh yang saya lihat beberapa orang yang mengatakan nggak usah lah, yang penting dapat skormu, nggak usah lah bagus nilaimu, nanti luar negeri kamu belajar. Saya bilang, kamu luar negeri, nggak ada waktu untuk improve your English. Udah kamu pikir mata kuliahmu. Ya, benar. Betul. Itu menjadi. Ya. Nggak ada, karena benar-benar kan ritme belajar di luar negeri itu sangat apa ya, sangat berat gitu. Kalau kita tidak punya basic yang kuat, kemudian mencoba masuk ke dalam komunitas itu, betul. Maka yakin dan percaya Anda akan tergilas. Bener. Yakin dan percaya. Tuh. Mental jatuh. Kemudian Anda tidak punya teman di sana. Nah ini masalahnya. Kamu akan merasa tersisih, terasing, sehingga ini mempengaruhi motivasi kamu untuk belajar. Kalau motivasinya turun, akibatnya prestasi belajar akan turun. Ini hukum kausalitas ini yang nggak bisa dipisahkan. Ya. Jadi yang penting itu adalah, ya emang sih skor minimum itu kan 6.5 for IELTS kan. Ya, betul. Tetapi masalahnya kalau udah di luar 6.5 itu nggak ada apa-apanya. Ya ini harus perlu di underline ini. Kita mungkin sebagai orang non native speaker itu merasa wow, ini udah bagus ya. Biasa ini kan saya udah bisa dapatkan skor 6.5. Iya. Tapi sampai di luar negeri, kamu akan mendapatkan nilai-nilai teman-teman IELTS kamu yang dari mahasiswa internasional itu 7,5, 8,8. Iya, betul. 8,5. Jadi komparasi itu jauh, jomplang. Jadi kita jauh juga banget. Kita juga nggak bisa mengatakan bahwa saya ini alhamdulillah udah berhasil keluar negeri, tapi belum tentu apakah kamu di luar negeri itu mampu betul, ya? Itu pertanyaannya. Ya, memenuhi standar IPK yang telah ditetapkan oleh PDP. Saya nggak tahu di Inggris berapa. Kalau kemarin saya di Amerika, itu kan standar IPK yang ditetapkan itu 3,3. Ya. 3,3 untuk mahasiswa master di luar negeri. Kalau kita kan yang penting tidak di bawah itu ya. Yang penting minimal fair. Nggak ada. Kalau di luar, kalau kita kan nggak bilang. Yang berat itu dalam negeri sebenarnya. Iya. Dalam negeri kalau nggak salah berat. Karena di Amerika itu sebenarnya sistem hitungan kreditnya sama. Kreditnya itu sama dengan Indonesia. Jadi masalahnya di sana beda Pak.
beda beda Iya, kreditnya. jadi misalnya kan GPA dari berapa sampai 4 juga kan 4,0 Iya. sama persis. Kalau di UK mungkin agak berbeda. Di US di Australia juga berbeda. Mungkin juga di Eropa berbeda. Tetapi di US sama persis ininya. Oh, Hitungan makanya hitungan patokannya tiga koma IPK-nya. tiga Berat loh 3,3. Iya, berat. Lumayan berat loh. Saya sebenarnya agak tipis. Saya cuma berapa ya? To be honest 3,51. Iya. Tetapi Tapi di belum convert pernah rasakan dapat nilai fair kan? iya, Saya di pertama convert shock loh. Nilai pertama saya fair. Hanya hitungannya alhamdulillah. kecil loh. Alhamdulillah. Maksudnya dalam arti, aduh, itu Ya shock. emang Ternyata ngomong-ngomong sama teman itu kan minimal itu 50 ya. 50. Saya dapat 58. Nah, tipis ya. Emang begitu. Kalau kita berangkatnya dari Ya, bahasa Inggrisnya belum maksimal. ya Tapi betul. ini juga jadi motivasi buat teman-teman yang sekarang menjadi scholarship hunter, dimaksimalkan di bahasa Inggrisnya. Semua sih nggak ada Tentang yang bahasa bilang Inggris. nggak ada yang ya nggak ada yang diprioritaskan. Semua sama penting sih. Eh, either speaking, Betul, writing, speaking, semua writing. penting sebenarnya. Karena karena apa ya semua fungsi itu skill set itu digunakan pada saat kuliah. Kan kalau saya ini berbicara tentang living experience di Amerika. Jadi waktu di Amerika kan sama ya mungkin di UK ya. Itu kita nggak bisa masuk kelas sebelum membaca naskah yang Ya, diberikan oleh betul. dosen. Ya. Kan, Jadi Jadi jurnal ataupun referensi itu ya, harus dibaca sebelumnya. ya 3 jurnal karena minimal, betul. karena pada saat masuk di kelas itu dosen akan random question gitu ke Betul. mahasiswa gitu. Kamu tadi gimana menurut pendapatmu tentang Betul. bukunya misalnya siapa gitu. Kozol misalnya kan kalau di educational policy ada namanya Kozol. Nah, bagaimana menurutmu Betul. tentang itu? Ya, Ada pendapat yang sudut kamu pandang ini enggak? betul. Ya. Jadi semua sebenarnya skill set itu penting. Listening, speaking, reading, writing ya. Ya, Semua betul. penting. Jadi Karena motivasi buat teman-teman dibaca ya, gitu. buat semangat belajar bahasa Inggrisnya. Ya, karena ya, kalau kita udah mampu memiliki teman yang baik, ya teman di luar negeri itu bagus karena jaringan itu kan luas gitu. Jadi kita bisa melakukan koneksi dengan mereka ketika kita udah balik di Indonesia suatu waktu. Hmm. Tetapi Ya, betul, masalahnya kalau teman misalnya saya kemarin gitu. tetapi Balik dari Boston, dia dapat investor loh. Bangun itu, audisi. siapa di Boston? Iya, Boston. Tapi baru dia balik. Namanya Irwan dari Oh, Padang. oh Irwan. di Boston University juga? Iya, Bukan? Mbak Pak dia jadi sambil kerja juga di sana. Jadi Iya. kepala cabang dompet 2 Pak kalau nggak salah. Jadi Hmm, emang begitu harus multitasking. Jadi keuntungannya itu teman-teman yang kuliah di luar negeri itu dia membangun jaringan yang solid gitu. betul. Ketika misalnya balik ke Indonesia bisa memanfaatkan pengalamannya itu kemarin waktu dia kuliah di luar negeri. Karena kan Betul. ya wajib lah untuk teman-teman yang ingin kuliah di luar negeri harus kembali mengabdi ke Indonesia. Ini kan udah masuk di tanda tangan kontrak kita ya. Betul, wajib. Ya, wajib. 2N Jadi tambah 1. ya 2N+1. Jadi teman-teman Iya, yang berniat untuk kuliah di luar negeri, ini yang harus di apa namanya? Di underline bahwa saya kalau kuliah di luar negeri nanti ke depan akan memiliki jaringan. Sekarang tinggal fokusnya jaringannya mau dimaksimalkan atau enggak. Termasuk saya termasuk orang yang menyesal juga. Kenapa? Karena betul. kemarin waktu saya kuliah di Amerika itu tidak terlalu maksimalkan jaringan. Nah, jadi mungkin juga catatan buat saya atau teman-teman yang ingin Betul. melanjutkan studi, ketika ingin melanjutkan studi maksimalkan jaringannya karena ini akan Maksimalkan menjadi jaringan. ya bisa jadi menjadi potensi buat bisnis, Ke depan bisnis kita, betul. usaha, relasi, atau mungkin hal-hal yang positif yang dapat dikerjasamakan. Iya. Oke. Ini kan judul di live chit-chat kita kan memperoleh beasiswa itu gampang. Ya, saya bilang gampang. Ya. Gampangnya karena ketika kita sudah memantaskan diri. Karena kan ini kan
hampir semua beasiswa, saya bilang hampir semua beasiswa itu bukan, saya bilang kalau banyak pendaftar jangan pikirkan pendaftar. You don't think about your competitor, karena sebenarnya yang kita pikir adalah pantaskan di diri kita. Dan LPDP nggak ada jumlahnya, mau berapa orang yang daftar kita bisa terima, mereka bisa terima. Hanya pantas nggak kita? Makanya saya bilang mudah. Ada nggak saran-saran buat teman-teman scholarship hunter ini? Jadi sebenarnya kita lihat dulu tipe-tipe beasiswanya. Kalau beasiswanya tidak memiliki slot kayak misalnya LPDP, itu tergantung dari eligibility. Eligibility seseorang itu kan. Apakah layak untuk menjadi awardee gitu. Nah, ini boleh dimanfaatkan. Jadi kita tinggal compete dengan diri kita. Gimana sih kita improve SDM kita? Betul. Tapi beda halnya mungkin kalau beasiswa yang ada kuotanya atau ada slotnya, kita nggak tahu gimana. Oke, kita kembali kepada pertanyaan Pak Akbar ini. Ada saran-saran buat teman-teman yang menjadi scholarship hunter. Gimana sih mendapatkan beasiswa? Ya katanya Pak Bung Akbar. Ini ada. Bentar ya. Dagang. Jadi malu lagi. Ya, tadi sampai di mana? Ya tadi saran ya. Ya, ada saran buat teman-teman yang menjadi scholarship hunter. Pertama, yang harus diperhatikan oleh teman-teman, yang perlu dipersiapkan tentang beasiswa itu ada 3. Ada 3. Pertama apa? Yaitu nilai. Nilai ini penting. Pentingnya itu adalah asal memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh beasiswa. Tergantung beasiswanya apa, misal LPDP untuk master degree 3,5 ya. Kalau salah. 3,0. Ya kurang lebih lagi itu. Enggak terlalu besar kalau LPDP. Oke, itu yang penting. Jadi teman-teman yang khususnya masih mahasiswa, berstatus mahasiswa, kalau pengen saving beasiswa, meskipun misalnya kalian organisatoris, karena ya kita tidak organisatoris ini kan banyak keluar. Kebanyakan organisasi betul. Ya, nilainya tidak maksimal. Tetapi perlu dicatat juga kalau kalian ingin mendaftar beasiswa itu telah menetapkan nilai standar minimum. Meskipun sepintar apapun Anda, skill leadershipnya bagus, kemudian kemampuan komunikasinya bagus, bargainingnya bagus, punya macam-macam SDM yang bagus, tetapi tidak memenuhi nilai yang telah ditetapkan beasiswa, artinya itu auto gugur. Itu udah pasti. Betul. Karena persyaratan utama itu open the gateway, betul. Ya, jadi teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa, yang pertama diingat itu, di underline nilainya itu setidaknya memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh beasiswa. Kalau udah memenuhi standar itu, silakan teman-teman bisa make up CV-nya menjadi lebih baik. Mau kontribusi dalam bidang organisasi non-profit atau organisasi kemasyarakatan, organisasi yang yang mungkin juga bisa berupa profit, nggak apa-apa, itu nggak ada masalah, yang penting nilainya telah memenuhi standar. Berarti kalau yang ingin daftar beasiswa S2 bukan memikirkan, maksudnya bukan mempersiapkan dari sejak selesai S1, tapi kalau bisa dari awal semester S1 mempersiapkan menjadi mahasiswa ya. Agar nilainya itu mampu melewati standar yang telah ditetapkan oleh beasiswa. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah persiapan administratif ini penting. Penting banget ini persiapan administratif. Baik itu dari ke pihak beasiswanya atau ke pihak kampusnya. Dua-duanya ini harus simultan, harus sinkron, sama-sama saling jalan. Dari pihak misalnya dari pihak kita sentuh ke pihak beasiswa. Dari pihak beasiswa ini penting masalah administratif, misalnya pastilah itu persyaratan bahasa ya. Kemudian kedua mungkin masalah esai kan, ini penting, banyak juga yang saya lihat fenomena yang ada. Teman-teman menulis esai ini
sifatnya copy paste. Saya harus mengatakan, saya harus jujur. Luar biasa. Memang bukan rahasia umum itu. Itu lucu loh. Masa kamu Ya, udah dikasihkan essay, itu yang paling lucu personal statement. Udah kita berikan, kenapa kok personal statementnya di copy juga itu? ya. Ini yang menjadi catatan juga ini. Teman-teman kan yang ingin melanjutkan studi, setidaknya memiliki ideologi tersendiri, Ya, memiliki betul. ya apa ya ciri khas tersendiri, apa sih yang membedakan saya dengan kandidat yang Ya, lain. Kalau kalian misalnya copy paste esai orang-orang, maka ini kan Anda tidak memiliki identitas tersendiri gitu, tidak punya ciri khas. Jadi wajar kalau misalnya Anda gagal di administratif. betul. Ini Itu apalagi ya? kreatif. Penting ini kan masalah esai, kemudian juga masalah apa ya? Pada saat upload berkas. Ya, selalu deadline. Ya, ini Berapa? remeh-temeh sebenarnya. Remeh-temeh tapi penting ini, krusial. Kenapa? Kalau Anda gagal dan tersangkut di bagian administratif, Anda tidak bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Betul. Betul. Itu Jadi administratif ini perlu dianggap serius, dianggap penting juga, jangan disepelekan. Misalnya perhatikan uploadnya di mana, tempat apa namanya submitnya, benar-benar teliti gitu. Jangan salah masukin ini kan format, apakah yang diminta format JPEG, tapi minta yang diupload format Word atau award PDF. Ini ya, kan ya ya luar ini biasa hal-hal betul. yang remeh-temeh tapi sebenarnya sangat pengaruh gitu. Diminta untuk upload apa ya? Foto dengan background warna merah, Murah upload upload yang biru. warna background biru gitu kan. Mungkin Ini berpikirnya bahwa mungkin masalah kecil ini nggak diperhatikan, malahan dengan adanya seleksi berkas tersebut yang awalnya puluhan ribu bisa iya. diseleksi Hmm, disaring. Kan nggak iya. mungkin juga semua dipanggil interview satu semua ya pendaftar, makanya ada administrasi untuk itu, untuk mencari yang Iya. betul-betul serius. Ya, benar kan? Itu pokoknya bagian administratif ini dianggap penting juga, jangan disepelekan. Silakan teman-teman apa ya, identifikasi apa sih yang hal-hal yang penting di bidang administratif. Jadi termasuk Betul. tadi masalah essay, itu essaynya harus SCI. benar-benar pure dari diri kita sendiri, melambangkan bagaimana, apa sih orientasi kita, apa sih mimpi kita 10-20 tahun ke Betul. depan. Jangan menggunakan mimpi orang lain gitu. Saya jujur Itu. ini, Fadli, Hmm. jujur ya, Hmm. sejak Hmm. dengar kamu kemarin udah dokter loh. Ini kan saya sebenarnya 2022 ya, target baru mau lanjut lagi ya. Tapi Ya, mendengar gitu, waduh, panas ya. kayaknya ini saya harus kencangkan lagi nih. Tapi memang target kemarin kan untuk ya besarkan flip dulu sebelumnya. Tapi kayaknya saya percepat, makanya 2021 ini udah mulai. Ya, saya sampaikan teman-teman ini yang berjuang ini, janganlah yang berjuang beasiswa jangan bilang bahwa dengan adanya beasiswa S2 itu perjuangan udah habis, enggak. Di sana juga kita berjuang, enggak pun saat ini kami berjuang. Ya, saya Ya. selalu dengar senior waktu kita kuliah di UNM dulu itu, senior itu bilang, jadilah akbar, jadilah daun hijau, jangan jadi daun tua, karena kalau daun hijau dia selalu tumbuh, kalau daun tua busuk mati kamu, gitu Pak. Betul ya, kita harus tunggu Ya, belajar. distinguish ya, Oke, tadi distinguish. Tadi masalah persiapan administratif ya. pertama tadi ya nilai administrasi dan Nilai selanjutnya kan, nilai kemudian administratif. Termasuk juga mungkin di administratif itu masalah riset proposal ya. Kalau riset dan mungkin proposal. ya penting juga ini sebenarnya. Kalau untuk dalam negeri kan untuk S2 kayaknya belum di ini ya, di Kalau apa? S3 kemarin ambil dari penelitian sebelumnya atau buat baru? Buat Riset baru, Pak. proposalnya buat baru. Buat baru. Tapi kan sebenarnya kalau untuk riset proposal itu eh, tinggal kita melihat novelty-nya aja, apa kebaruan dari riset kita dibandingkan Kebaruan, oh ya apa ya, masalahnya dah? Ya betul. ya gap-nya gitu. Apa sih gap-nya dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan kita Minta lakukan maaf gitu loh. aja sih. Apa judul riset proposal yang diajukan? Siapa tahu saya bisa menjadi inspirasi buat saya. Ini Oh kan gini loh. sebenarnya loh, waktu saya daftar S3 di UPI. di UPI ya, UPI itu saya tuh sebenarnya fokusnya di kepala sekolah gitu.
penelitian tentang Oh, iya betul. kinerja Karena kepala kan sekolah. betul. Kepala sekolah dulu awalnya. Ternyata ini kan kalau riset proposal kan artinya mengajukan gitu, bisa Mengajukan berubah di betul. tengah jalan ya, Bisa tentatif berjalan kan. betul. Ternyata di tengah perjalanan selama mengikuti perkuliahan, mendapatkan ilmu-ilmu baru, terakhir ada masa pandemi ini kan, Iya betul. ada Iya pandemi. betul pandemi. Saya mencoba melihat ada gap di sini, ada apa namanya? Ya, saya melihat ada novelty di sini. Novelty ini kan bisa dianggap Iya, sebagai oh iya iya. isu yang aktual. Yang aktual kan sekarang kan masalah pandemi, ya kan? Pandemi betul. Kemudian saya melihat ada gapnya di sini, gap penelitian saya tentang layanan pembelajaran karena selama ini Ya, kan dengan namanya metode ya Rafli. Betul ya? Iya, ya betul. Sambil cerita dikit dulu, saya penasaran loh. Saya belum sempat baca itu ini metodenya. belum. Ya nanti aja didiskusikan Ah, di tempat lain itu Pak. ah, Kan ah. itu butuh waktu khusus. Jadi ini kita tadi berbicara tentang apa tadi ini? Tentang Riset proposal ya yang proposal saya yang berubah. proposal awal. Ya, jadi Hmm. proposal awal itu tentang kinerja kepala sekolah. Tetapi belakangan saya mengubah di disertasi. Karena kan ini kan di awal kita belum kuliah gitu ya. Di Belum dalam tahu, negeri, ya, belum dalam perspektif negeri. belum Kalau di banyak luar negeri diperoleh, betul. kalau di luar negeri ini tentu berbeda. Di luar negeri itu kita memang harus benar-benar matang dalam preparation, kontak dengan supervisor kali, dengan memang pembimbing kita. Jadi mungkin nggak akan berubah di selama perjalanan. Tetapi kalau di Indonesia itu masih tentatif, masih bisa berubah gitu. Oke. Terakhir untuk teman-teman yang ingin daftar beasiswa, yang perlu juga dipersiapkan itu adalah mentalnya. Mental Mental, ini. ya. Kalau mental Jadi kerupuk yang inilah kalau ada yang iya, mental mungkin kerupuk. saya tahu Bung Akbar juga ini kan Kita selama ini kan udah lumayan lah ya. ya, Udah berapa kegagalan. ya banyak banyak Mental betul teman-teman mental. saya seangkatan saya di sini ternyata ada juga Mas Daru yang Masya Allah dia sekarang akan melanjutkan studi doktoralnya di UCL ya kalau nggak salah, College Masya London. Allah. Ya, ini S2 di dia gabung Boston juga juga. nih. S2 di UCL juga. Dia Masya sekarang dosen Allah. di UNS ya. Dia gabung juga di Flip ini. Masya Allah ya. Terima kasih Mas Daru. Dari Ya, tadi sampai di mana tadi lupa. Ya oke, ya masalah dari mental ya. mental. Masalah mental. Nah, penting ini juga. Jadi kita untuk mendapatkan beasiswa itu sangat sangat dipengaruhi oleh mental. Sangat dipengaruhi oleh mental. Kenapa? Kalau mental kita tidak kuat, maka yakin dan percaya kita akan terlempar dari zona Betul. persaingan beasiswa ini. Karena mental-mental penerima beasiswa ini adalah mental-mental baja. Saya Betul. pasti saya Bung Akbar dan teman saya yang dan teman saya yang lain gitu. Selama di Pare kemarin ini kita flashback dulu ya. Selama Ya, di Pare flashback. sudah banyak air mata, banyak Air mata betul. banyak Ingatlah keluh, ya doa kita sudah minum kopi dipanjatkan, bersama ya, karena hiburan kita yang ya. paling indah adalah Jadi minum kopi. ya benar, misalnya taruhlah misalnya saudara kita semoga dia gabung Kanda Rajan itu kan Bapak Rajan, Rajan luar biasa. ya itu kan Sekarang dosen kan? sampai ya 6 kali tes TOEFL nggak tembus-tembus, IELTS berapa kali. Jadi mentalnya ini benar-benar harus diuji. Kalau mental kita tidak kuat, Mental maka tempe. kita akan terlempar. Nah, saya pun harus mengakui bahwa saya tes IELTS 3 kali untuk Iya, mendapatkan luar nilai biasa. 6.5. Masya Eh, Allah, mentalnya itu. mungkin juga Bung Akbar berapa kali Iya, gitu saya nggak tahu. Tapi bahwa untuk mendapatkan beasiswa ini benar-benar kita harus butuh konsentrasi. Tidak bisa hanya kayak nyambil gitu, nyambi. Nanti aja dah. Sambil lalu aja dapat beasiswa, nggak bisa, harus betul-betul dipersiapkan. Kenapa ini penting, ini harus di-underline? Karena betul. menurut saya persiapan ini sangat penting karena sesuatu yang disiapkan atau direncanakan belum tentu sesuai dengan ekspektasi. Betul, ekspektasi sama realita itu Iya, terkadang berbeda, bukan dunia komik, iya. Bung. Jadi ini yang perlu menurut saya ya, ini perlu di-underline bahwa tidak sesuatu yang telah kita rencanakan aja dengan matang belum tentu hasilnya sesuai dengan ekspektasi. Apalagi yang Tidak direncanakan. Ya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi ini ada 3 item betul. menurut saya, 3 item yang penting untuk teman-teman pegang untuk mendaftar beasiswa. Pertama adalah masalah nilai.
sesuai standar yang telah ditetapkan oleh beasiswa. Kemudian kedua adalah persiapan administratif ini, kalau untuk S3 adalah riset proposalnya juga ditambah. Jangan sampai ceroboh dalam hal-hal yang sifatnya mungkin sederhana. Termasuk juga saya sangat menyarankan teman-teman yang ingin menulis esai, jangan sampai melakukan copy paste. Karena ini ya, ya betul. kemarin pengalaman di beasiswa unggulan, ada beberapa teman-teman yang tidak lolos berkas administratif karena dia secara jujur mengakui bahwa esai yang dia buat itu copy paste dengan teman-temannya. Minta maaf, ini esainya berapa halaman kok? Ini maksudnya saya ini kan ini S3 atau S2 yang kebanyakan copy paste itu? Ya, either S2, S3 juga ada. Ini kan masalahnya ini kan, esainya berapa halaman kok? Kok bisa maksudnya berapa ya? sampai Cuma tiga halaman, berapa? Tiga sampai 6 halaman gitu. Dikit lah, pokoknya nggak banyak. Hanya substansi itu kan dibatasi oleh kata kalau nggak salah. Berapa kata saya nggak ngerti berapa kata. Lupa. Nanti bisa dilihat di secara detail di websitenya itu. Jadi ini yang penting, masalah administratif dan mentalnya juga ya harus dikuatkan. Bahwa benar didedikasikan bahwa saya ini benar-benar pengen kuliah serius gitu. Jangan sekedar jalan. Ya, sekedar sekenanya aja, nggak akan maksimal gitu. Nanti saya jujur dulu itu, yang paling ngena itu ketika teman saya bilang, luruskan niatmu ya. Betul sih juga. Tempat dulu berpikir bahwa ke luar negeri itu ya enak di luar negeri kuliah karena bisa jalan-jalan, bla bla. Itulah. Oke. Mas Bro, ini kan orang taunya enak ya S2 di Boston, enak ya S2 di ya namanya juga iceberg effect. Jadi orang itu gunung es pendek ya, tapi lihat dalamnya, lihat bagaimana perjuangan kita. Ya, perjuangan kita gimana ya, kurang tidur. Pasti saya bilang, saya punya trigger sendiri kenapa saya mampu berjuang hingga akhir. Saya punya trigger, saya punya alasan sendiri. Apa yang Mas Bro ini triggernya kenapa? Pokoknya yang saya dapat. Pokoknya mau tidak mau saya dapat. Apa triggernya? Itu kan pasti yang membuat mental kita kuat kita. Karena saya percaya saya mampu gitu. Saya mampu dengan kemampuan diri saya. Ya karena pertama penting sih, karena pertama kita harus meyakini kemampuan diri kita dulu. Kemudian kedua harus ada komparasi gitu. Misalnya ini yang si A berhasil, tapi saya melihat kemampuannya kurang lebih hampir sama lah dengan saya gitu ya, more or less gitu. Betul. Kan. Kenapa saya nggak bisa gitu kan? Jadi itu jadi pendorong juga kan, motivasi. Bahkan mungkin jauh, mungkin ya di bawah kita gitu, tapi dia bisa berhasil. Betul. Jadi lihat juga perbandingan. Jadi kalau misalnya kita menetapkan kompetitor itu adalah sebagai motivasi, bukan sebagai hal yang negatif ya. Ya, betul. Kompetitor itu hal yang baik, betul. Itu yang baik itu, maka akan tercipta motivasi yang tinggi sehingga menyebabkan kita benar-benar serius untuk mencapai satu goal. Kok dia bisa, saya tidak bisa? Sama-sama. Betul. Ingatnya. Saya teman saya loh ini satu meja makan, kok bisa dia tidak bisa? Betul. Ya. Dan ini yang penting juga, jangan memiliki self defense mentality. Itu penting. Kenapa? Kalau misalnya kita merasa, aduh saya nggak bisa, saya merasa kayaknya memang bukan saya nggak bisa kuliah di luar negeri deh, karena saya tidak mampu berbahasa Inggris dengan bagus. Ini akan otomatis akan menurunkan seluruh sel-sel yang ada dalam tubuh kita untuk belajar. Jadi jangan membuat jangan menanamkan mindset self defense mentality di dalam tubuh kita. Jadi tetap pikiran kita. Sehingga kalau ini yang tertanam di dalam pikiran kita, maka otomatis kedepannya kita nggak mampu untuk melanjutkan perjuangan ini. Iya, betul. Apalagi kalau kita bilang bicara tentang background kita ya kita satu kampus, Universitas Negeri Jakarta, di mana ya kalau kita bandingkan dengan kampus yang jangan jauh-jauh lah, kita akan bandingkan dengan kampus yang satu kota dengan UNM ya, kita jauh beda di bawah kita. Makanya
kebanyakan teman saya bilang, waduh kenapa langsung luar negeri, coba dulu lah di Jawa. Tapi karena itu tadi, karena kita percaya kok dia bisa ke luar negeri, kita tidak bisa. Dan ada biasa bisikan-bisikan ya, bisikan semua orang punya takdir. Kamu takdirnya memang di dalam negeri, Allah diciptakan orang punya berbeda takdir. Mungkin temanmu itu bagaimana? Itu kan sempat kan? Jujur saya sempat juga merasakan ada bisikan-bisikan gitu di pikiran saya. Kayaknya ditakdirkan ini dalam berhenti. Gimana itu? Bagaimana melawan bisikan-bisikan tersebut? Jadi masalah takdir itu kita sebenarnya kan sesuatu yang gaib ya. Kita nggak tahu gimana ke depan. Yang tahu itu kan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak mendapatkan apa-apa juga. Betul. Jadi tetap aja dilakukan maksimal. Yang terakhir, yang pertama itu kita meyakini bahwa kita mampu melakukan, kita mampu untuk mencapai goal yang kita inginkan. Kedua, meyakini setelah itu yang kedua adalah melakukan usaha maksimal gitu, semaksimal yang bisa kita lakukan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Pokoknya bagaimana kita memaksimalkan seluruh daya upaya untuk mendukung niat kita. Nah, kalau misalnya kita sudah melakukan upaya maksimal, yang terakhir adalah tawakal. Tawakal yang terakhir. Ya, kalau memang ternyata tidak mencapai yang diinginkan, berarti Allah lebih memilih jalan lain. Jalan yang betul. Dan lebih baik, betul. Tanamkan dalam pikiran kita ada berjuang. Tidak selamanya apa yang kita inginkan itu Allah ridho di situ. Mungkin ridho, Allah betul. punya rencana yang lain. Intinya apa yang ditakdirkan kita itu semua baik. Ya, kecuali kita memang paksa untuk buat kejahatan, betul. Ya. Oke, ini lumayan loh. Udah sekitar kurang lebih hampir 50 menit kita ngobrol. Oke. Sekarang ini pesan terakhir, maksudnya dalam artian ini pesan bagi teman-teman yang mungkin masih kuliah ataupun yang sudah kuliah. Apa pesannya yang perlu dia miliki sehingga bisa mencapai targetnya, baik itu kuliah dalam negeri ataupun luar negeri. Apa pesan-pesannya? Pengalamannya, ceritakan mungkin pengalamannya di pertengahan jalan, karena orang tahunya itu perjalanan kita lurus, iya, pesannya di akhir dari sesi kita. Pesan saya ini sebenarnya sederhana sih. Pesan saya. Sederhana. Ya. Temukan passion kita. Temukan passion kita. Temukan passion kamu. Kamu interestnya di bidang apa? Kalau misalnya saya kan terus terang di S1 itu saya di bidang pendidikan fisika, tetapi merasa tidak maksimal di situ. Saya merasa passion saya bukan di sini gitu. Bukan di sini. Saya bukan di sini. Saya harus keluar dari zona ini gitu dan mencari passion yang lebih cocok dengan saya. Dan saya merasa saya menemukan passion saya di bidang pendidikan, khususnya di bidang educational management, administration, and policy study. Jadi saya merasa saya cocoknya di sini nih. Kalau kita sudah menemukan passion kita, maka otomatis sudah ada yang menjadi penggerak untuk kita melakukan upaya maksimal, sehingga apa yang outputnya adalah terjadinya peningkatan nilai prestasi belajar yang baik. Nah, kan kemudian mental kita juga kan lebih baik. Betul. Itu aja Pak pesan saya. Passion, betul. Jadi tadi passion, tadi banyak hal yang tips dan mulai bahwa hal yang perlu kita perhatikan ketika mendaftar beasiswa, nilai, administrasi, dan mental. Itu semua ya, mau tidak mau, ya kita harus berjuang bagaimana mencapai nilai minimum ya, standar untuk beasiswa, administrasi kita harus lebih teliti, dan juga dalam mental. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan, saya jujur saya panas loh untuk S3. Insya Allah target memang saya mulai insya Allah September juga mulai apply mungkin di mungkin ya. Alasan saya juga kenapa dalam negeri, jujur kenapa karena gak ada masalah antara dalam luar negeri, dalam dan luar negeri itu sama saja. Intinya adalah S3. Yang terpenting adalah apa kontribusimu setelah S3. Apa kontribusi kita dan betul nggak? Apa alasan kita? Ya betul. Sama tadi bahwa udah loh, saya udah dapat beberapa perspektif tentang
kurikulum di Korea, Jepang, dan karena teman-teman saya kan dari berbagai, kebanyakan dari Eropa, dari Rusia. Ini loh, tapi saya belum mendalami bagaimana sih secara detail kurikulum dari Indonesia. Bagaimana pembentukan kurikulum, makanya saya mau masuk di dalam negeri, dan memang sama juga. Saya akan lebih cenderung ke pendidikan, bukan main ke matematika. Makanya saya Bukan sama. karena, Iya, bukan saya main karena ini, apa? Pak. Bukan karena pelarian, Pak. Memang Pak, saya lagi main aman loh. Dulu S1 saya kan pendidikan matematika, S2 saya pendidikan matematika, tapi saya tahu bahwa mata kuliah di Bristol itu matematikanya dikit, lebih cenderung ke kurikulum desain. Makanya ini udah pas. Meskipun ya, tapi hitungannya saya tetap linear karena pendidikan matematika. Makanya nanti S3 ya saya akan mencari yang lebih cenderung ke kurikulum desain juga, karena saya akan lebih cenderung bagaimana metode pembelajaran. Siapa tahu nanti ada tandingannya metode Rafli kan. Ini kan Rafli yang tahun 2021 Nanti ya. kasih kesempatan waktu yang lain untuk menjelaskan metode itu. Oh ya, Rahmat Masya Allah. Metode baru. Rahmat Fadli. Oh, Rahmat Fadli. Oke, terima kasih. Jazakallah khairan. Mas Akbar. Baik, Akbar. Semoga selalu sehat ya. Salam sama keluarga, semoga sehat keluarga juga. Terima kasih buat teman-teman yang hadir. Sampai ketemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi Ini wabarakatuh. direkam ya? Direkam. Nanti kirim ya ke saya. Oke, nanti saya save dulu ya. Ya, Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.